Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza muttaqun. Kembali kita bersyukur di hari yang mulia ini. Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki melangkah tangan menuju masjid yang kita cintai ini, dalam rangka menunaikan kewajiban fardu kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh tauladan yang tak tergantikan di sepanjang masa dan zaman. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan esok hari kita duduk bersama beliau di tempat yang mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan sholawat yang kita bacakan di setiap kalinya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, sebagai pembuka, khatib ingin mengingatkan kita semua untuk senantiasa meningkatkan takwa dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, seraya meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalah dan teladan sempurna, agar kita kelak dipertemukan dalam kebahagiaan abadi di jannahnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, adapun tema khutbah kita pada kesempatan ini ialah tentang hikmah turunnya Al-Quran bagi kemajuan peradaban. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Quran turun di tengah komunitas bangsa yang tidak cukup akrab dengan aktivitas baca dan tulis, serta terkenal dengan kerusakan moralnya. Istilah jahiliyah disematkan kepada bangsa Arab pra-Quran sebagai simbol atas peradabannya yang masih jauh dari idealitas sebuah bangsa yang disebut sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang maju. Akan tetapi turunnya Al-Quran dan bersamaan dengan amanah kenabian kepada Nabi Muhammad SAW selama 2 dekade lebih telah memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa Arab. Bahkan peradaban era hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah dijadikan sebagai teladan peradaban yang ideal dan masih terus dikaji hingga saat ini. Peradaban itu saat ini lebih dikenal dengan nama masyarakat Madani. Model peradaban yang kemudian membawa Islam menuju puncak kejayaannya di abad pertengahan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa Al-Quran bisa menjadi sumber inspirasi bagi transformasi masyarakat Arab dan jahiliyah atau bobrok menuju tamadun atau berkemajuan? Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau membaca, dan ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW berisi seruan membaca. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 diyakini oleh mayoritas ulama sebagai gugusan ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Turunnya kelima ayat ini tidak hanya menandai mulanya era kenabian atau nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanlah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Membaca sebagai instrumen utama dalam proses belajar merupakan tonggak utama memahami substansi Al-Quran, yang juga turun dengan visi-misi ideal kehidupan. Al-Quran membawa seperangkat aturan atau syariat yang memuat prinsip etis dari konstitusi agama yang ditujukan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah, tujuan-tujuan substansial dari syariat ini kemudian dikenal dengan istilah maqasid asy-syariah, yang masyhur terdiri dari 5 komponen utama, yaitu hifz ad-din atau pemeliharaan agama, hifz an-nafs pemeliharaan jiwa, hifz al-akhlaq pemeliharaan akal, hifz an-nas pemeliharaan keturunan, dan hifz al-mal pemeliharaan harta. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, terkait dengan pemeliharaan akal, syariat Al-Quran memberikan panduan untuk menjaganya dari kerusakan, sebab peran akal begitu sentral dalam aktivitas membaca dan belajar. Ayat-ayat yang berbicara tentang pelarangan mengkonsumsi khamar atau minuman keras, seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91, yang memberikan penekanan bahwa konsumsi khamar merupakan bagian tindakan tercela yang sekaligus mengamini keinginan syaitan agar manusia saling bermusuhan dengan sesamanya, serta menjauhkannya dari mengingat Tuhan dan beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayyuqla bainakumul adawata wal baghdad fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa an salati fahal antum muntahun." Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Quran surat Al-Maidah ayat 91. Kemudian syariat Al-Quran juga menginginkan agar manusia mampu memelihara keturunannya dengan menitik beratkan pada upaya untuk menjaga otentisitasnya. Maka dari itu Al-Quran sangat mengecam zina, sebab menjadi sumber dari rusaknya harta martabat manusia yang diakibatkan oleh ketidakjelasan nasab. Pada Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Selanjutnya syariat Al-Quran juga menginginkan agar manusia mampu memelihara hartanya dengan baik melalui aturan hukum tentang tindakan pencurian harta maupun melalui panduan mendapatkan harta yang baik. Sebagaimana pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang menyamakan orang yang memperoleh harta melalui jalan yang tidak baik sama halnya telah membunuh dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tazaratan
sehingga satu sama lain dapat saling bekerjasama tanpa mendiskriminasi satu sama lain. Dengan hifaz an-nafas atau pemeliharaan jiwa, Al-Quran ingin membangun peradaban yang menjunjung kemanusiaan, peradaban yang memanusiakan manusia, kemudian melalui hafiz al-aqla atau pemeliharaan akal. Al-Quran ingin agar manusia dapat memaksimalkan anugerah akal yang telah diberikan kepadanya sebagai instrumen yang sangat penting bagi upaya untuk menginisiasi kemajuan peradaban. Sebab tidak ada peradaban maju yang lahir tanpa optimalisasi fungsi akal. Dengan hifaz an-nas atau pemeliharaan keturunan, Al-Quran ingin manusia mengkonstruksi peradaban yang tidak hanya maju jika dilihat dari sisi kognitifnya, tapi juga moralitasnya, dan terakhir via hifaz al-mal atau pemeliharaan harta. Al-Quran ingin manusia melahirkan peradaban yang memperhatikan laku etisnya dalam pengelolaan harta sebagai elemen krusial dalam kemajuan sebuah peradaban, karena tidak ada peradaban yang maju tanpa disokong oleh kesejahteraan masyarakatnya. Segenap visi peradaban ideal yang dibawa oleh Al-Quran itu tidak akan bisa dipahami tanpa aktivitas membaca sebagai aktualisasi proses belajar. Maka pada hakikatnya hikmah turunnya Al-Quran bagi kemajuan peradaban ialah membawa umat Islam untuk senantiasa menjadi manusia pembelajar, manusia yang terus berproses memahami, menghayati Islam dalam setiap syariat serta mampu menerapkan dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usiku wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahu al-azim wallahu akbar. Aqimus shalah.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu